Di depan gedung DPR RI, suara lantang mahasiswa dan masyarakat kembali menggema. Mereka hadir dengan membawa spanduk, poster, serta orasi yang mencerminkan pandangan terhadap sejumlah kebijakan. Aksi demonstrasi ini menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi masih dijalankan melalui ruang-ruang partisipasi publik. Meski terjadi kepadatan arus lalu lintas dan penerapan pengamanan oleh aparat, rangkaian kegiatan tetap berlangsung secara tertib. Aspirasi yang disampaikan diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan publik. Demonstrasi di depan DPR RI menunjukkan partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Setiap aspirasi yang hadir di ruang publik diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan mewujudkan kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Halo Sobat Ilmu Kampus, saya Muhammad Aditya Suryo, saya sedang berada di alun-alun Kota Tangerang. Nah, beberapa hari yang lalu, aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di depan gedung DPR RI, di mana banyak sekali ribuan massa, mahasiswa, dan berbagai aktivis lainnya yang menyuarakan kepentingan aspirasi rakyat. Nah, di tengah dinamika politik dan sosial ini, suara masyarakat dan mahasiswa sangat penting sekali untuk didengar. Bagaimana pandangan mereka tentang aksi demonstrasi ini dan apa sebenarnya yang mereka harapkan dari wakil rakyat? Mari kita simak bersama apa kata mereka. Kakak Putri dari UMT. Dika, Bang Dika, ya. Bang Dika boleh sebutin nggak asal kuliahnya di mana dan jurusannya apa? Kuliah di ITS Surabaya, jurusan Sistem Informasi. Nah, Egi, Bang Egi sendiri warga sini? Ya, betul. Pekerjaannya apa sehari-hari, Bang? Saya berdagang sih. Kalau dari saya sih mengharapkan supaya pemerintah lebih untuk mendengar suara-suara dari rakyat, karena pemerintah itu, apalagi DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, wajib untuk mendengar rakyat, tidak otoriter, dan tuntutan-tuntutan rakyat tolong ditransparansi. Yang jelas pemerintah harus menyelesaikan 17+8 tuntutan masyarakat ya. Di sini kan kita udah memberikan beberapa tuntutan yang sekaligus itu untuk menjadikan kita negara Indonesia juga menjadi lebih baik lagi, gak ada rusuh-rusuhan, semuanya kondusif, dan yang jelas jadi Indonesia emas ya 2045, bukan Indonesia cemas gitu sih. Nggak banyak berharap ya, tapi semestinya pemerintah melihat gitu masyarakat seperti apa permintaan masyarakat. Seharusnya ada pembenahan untuk sistem di pemerintahan. Hal yang dilakukan ya. Hal yang dilakukan pemerintah yaitu mengayomi rakyat, dan semestinya seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sekarang itu mereka harus melakukan apa yang sudah tertulis di apa sih namanya? Di bawah kertas, hitam di atas putih, mereka harus mengikuti peraturan tersebut. Terus untuk pemerintah juga lebih yang terkait anggaran-anggaran itu lebih dikurangi dan atau dihilangkan mungkin ya, karena itu sangat membebankan masyarakat, karena pajak-pajak ini membebankan sekali masyarakat. Yang jelas sebagai namanya Dewan Perwakilan Rakyat ya, mewakili rakyat, apabila rakyat memiliki aspirasi yang sekiranya baik dan mau didengar, maka sebagaimana juga seorang wakil rakyat itu harus mendengar aspirasi yang baik juga. Apabila ada aspirasi yang sekiranya buruk, maka harus disampaikan juga kepada masyarakat yang diwakilkan seperti itu, sehingga hal-hal buruk seperti provokasi, kemudian pembakaran segala fasilitas umum dan lain-lainnya itu nggak akan kejadian lagi ke depannya, yang mana itu merugikan banyak pihak, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga semuanya. Betul. Seharusnya mereka turun langsung ke lapangan untuk melihat dan apa yang dipinta dan dengarkan yang dipinta oleh masyarakat. Berarti mereka harus bisa terjun langsung tuh biar mereka tahu apa yang mereka rasakan gitu ya. Di lapangan seperti apa.
Nah, untuk yang terakhir, untuk DPR itu lebih kan mereka Dewan Perwakilan Rakyat ya. Untuk etika dan attitude itu harus untuk dijaga karena mereka ini public figure yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat mereka harus menjaga attitude dan tingkah laku mereka yang harus mencerminkan mereka itu Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk pemerintah itu mereka juga harus mencerminkan mereka itu pemerintah yang wajib contoh untuk rakyat. Mungkin dari saya sekian. Kalau ngomongin jangan melakukan apa, yang jelas kalau untuk jadi pejabat jangan cuma untuk sekedar citra ya, betul. Karena sebagaimana wakil rakyat, mereka juga rakyat, kita juga rakyat, sama-sama aja di sini. Oke. Hidup Indonesia. Dengan tindakan merusak fasilitas sebenarnya salah ya, karena mungkin di belakang itu ada provokator. Tapi balik lagi, sebagai pemerintah harus bebenah diri gitu, harus turun ke lapangan melihat situasi seperti apa dan apa tujuan mereka komplain kepada pemerintahan gitu. Dan ketika udah ketemu tujuannya ya silahkan gitu, berbenahlah gitu. Halo sahabat Info Kampus, setelah kita mengetahui berbagai pendapat dari para mahasiswa dan masyarakat, akhirnya kita sudah mengetahui bahwa intinya adalah semoga DPR dan pemerintah mendengarkan aspirasi dari para massa, dari para mahasiswa, aktivis dan masyarakat. Semoga mereka semua mendengar apa yang kita perjuangkan selama ini. Semoga tidak ada lagi pertikaian, kekacauan, provokasi yang memecah belah kita sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sekian itu saya dari apa kata mereka pada episode kali ini. Sekian, saya Muhammad Aditya Suryo, izin pamit undur diri. Terima kasih.